Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas makalah konsep dasar IPS SD lanjutan, materi IPS di sekolah dasar kelas 1 semester 2, kurikulum 2013. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Faisal Chan SPD MSI beserta Bapak Alirmansyah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPS SD lanjutan. Saya Yola Rizky Utami dengan NIM A1D1191139 akan menyampaikan materi pertama. Materi pertama yaitu tentang tema 5. Pada materi SD kelas 1 semester 2 ini terdiri dari 4 tema, yang dimana dari tema tersebut terdiri dari beberapa subtema. Saya akan menjelaskan mengenai tema 5. Tema 5 yakni pengalamanku. Tema 5, pengalamanku, subtema pertama di sini yaitu pengalaman masa kecil. Tujuan pembelajaran dari subtema 1 itu dengan mendengarkan lagu, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri sebuah lagu dengan percaya diri. Yang kedua yaitu dengan mendengarkan cerita yang disampaikan oleh guru, siswa dapat menemukan pemberian pujian yang tepat. Selanjutnya, dengan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan ungkapan pemberian pujian secara lisan dengan tepat. Selanjutnya, dengan mengamati gambar, siswa dapat menuliskan ungkapan pujian dengan tepat. Ada aspek-aspek yang harus dilakukan untuk mencapai poin-poin tersebut. Terdiri dari bernyanyi, mengamati, menulis, mencoba, berlatih, dan bermain peran. Kita sebagai seorang guru nantinya dapat melatih mereka agar mereka dapat menyanyikannya. Salah satu contoh lagu di sini yaitu lagu Burung Kakak Tua ciptaan dari NN. Selanjutnya subtema kedua, pengalaman bersama teman. Tujuan pembelajaran dalam subtema kedua ini yang pertama yaitu dengan menyimak teks dan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan ungkapan permintaan maaf lisan dengan tepat. Melalui teks, siswa dapat menggali informasi tentang aturan bermain bersama teman di rumah. Selanjutnya, setelah berdiskusi dan membaca teks tadi, siswa dapat menyampaikan kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman dengan tepat. Aspek yang harus kita lakukan di dalam subtema kedua ini agar poin-poin tersebut tercapai, yaitu berdiskusi, membaca, bercerita, dan pikirkan. Ada contoh di sini, Beni meminta maaf kepada Udin atas kesalahannya. Udin memaafkan Beni. Udin dan Beni melepaskan masalah dan bermain bersama kembali. Jadi siswa di sini harus dapat mampu memberikan atau mengungkapkan kata-kata jika ada teman-temannya yang akan meminta maaf. Subtema yang ketiga yaitu pengalaman di sekolah. Tujuan pembelajaran dari subtema ini yaitu dengan mendengarkan cerita yang disampaikan oleh guru, siswa dapat menemukan ajakan yang tepat. Dengan menyalin contoh ajakan, siswa dapat menuliskan kata ajakan dengan tepat. Selanjutnya, dengan mengamati gambar, siswa dapat menuliskan kata ajakan dengan tepat. Aspek yang harus dilakukan agar poin-poin tadi tercapai, yang pertama yaitu membaca, berkreasi, berlatih, dan bermain peran. Di sini ada satu contoh soal ya. Berikan tanda centang pada kalimat ajakan yang tepat. Din mengajak Beni bermain kasti, itu pernyataannya. Nah, di sini kita harus memilih mana kata ajakan yang tepat. Yang pertama yaitu Beni, ayo kita bermain kasti. Yang kedua, Beni, Edo mengajakmu bermain kasti. Jawaban yang benar yaitu yang pertama, Beni, ayo kita bermain kasti. Yang keempat yaitu subtema 4, pengalaman yang berkesan. Di sini tujuan pembelajarannya yaitu setelah menyanyikan lagu Kasih Ibu, nantinya siswa dapat menuliskan ungkapan hormat kepada ibu dalam sebuah syair lagu yang diperdengarkan dengan tepat. Selanjutnya, setelah menyimak teks, siswa dapat menggali informasi tentang contoh kegiatan kerjasama dalam keberagaman di rumah. Selanjutnya, setelah mengumpulkan informasi, siswa dapat menceritakan pengalaman kerjasama membersihkan rumah bersama keluarganya. Aspek yang harus dilakukan itu menulis, bernyanyi, bercerita,
mengamati, membaca, dan berlatih. Ada sebuah teks, kita akan membacanya ya. Edo sakit sepulang dari kebun binatang. Edo merasa tidak sehat, kepalanya pusing dan suhu tubuhnya naik. Ayah dan ibunya membawa Edo ke dokter. Dokter mengatakan, Edo terkena flu. Sehari sebelum pergi ke kebun binatang, ia main hujan dan dengan Benny. Ayah dan ibu merawat Edo secara bergantian. Ibu menyiapkan nasi dan sup hangat untuk Edo. Ayah memastikan Edo minum obat dengan teratur. Semua anggota keluarga bekerja sama merawat Edo. Nantinya siswa di sini harus dapat membedakan mana pengalaman yang berkesan dan yang tidak. Sekian pembahasan dari saya mengenai tema 5. Selanjutnya bahas oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu ada tema 6 yang akan saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Priharyanti dengan NIM 155. 6 berisikan tema tentang lingkungan bersih, sehat, dan asri. Yang pertama yaitu subtema lingkungan rumahku. Lingkungan rumahku ini berisi tentang kalimat-kalimat yang mengungkapkan petunjuk sesuatu seperti setiap hari ibu membersihkan rumah, cucilah tangan dengan sabun, ayah membuang sampah di tempatnya, sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur, gunakan cairan pembersih lantai saat mengepel. Dan subtema yang kedua yaitu lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar rumah berisi tentang kalimat-kalimat yang mengungkapkan petunjuk sesuatu seperti setiap hari ibu membersihkan rumah, cucilah tangan dengan sabun, ayah membuang sampah di tempatnya, sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur, gunakan cairan pembersih lantai saat mengepel. Dan subtema yang kedua lingkungan sekitar rumahku. Nah, di subtema yang kedua ini berisikan tentang ada sebuah dialog yang harus dibacakan oleh anak didik, yaitu seperti sambil berdialog itu terdapat titik-titik yang harus mereka isi dengan kata-kata ajakan. Contohnya seperti Edo berkata, titik-titik masuk ke rumahku teman-teman. Kata ajakannya yaitu ayo masuk ke rumahku teman-teman. Terus dijawab lagi oleh Udin dengan terima kasih Edo, kami di halaman saja. Edo pun berkata, baiklah Lani, titik-titik bantu aku mengambil minuman. Nah, sama seperti yang pertama, yaitu titik-titiknya diganti dengan kata ajakan, yaitu kata ajakan ayo, dengan berarti Edo berbicara, baiklah Lani, ayo tolong bantu aku mengambil minuman. Baik Edo, Lani menjawab. Terus Siti berkata, teman-teman, rumah Edo bersih dan rapi. Titik-titik kita perhatikan pintu rumah Edo. Nah, jadi kata ajakannya yaitu ayo kita perhatikan pintu rumah Edo, atau mari kita perhatikan pintu rumah Edo. Dan subtema yang ketiga yaitu lingkungan sekolahku. Ada percakapan lagi yang harus anak murid baca dan berdialog bersama temannya, yaitu percakapan antara guru dan murid. Guru berkata bahwa anak-anak hari ini kita akan bekerja bakti. Kita kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, dan salah satu anak pun berkata, setuju Pak, bagaimana pembagian tugasnya Pak? Guru pun berbicara, kelompok Siti sapu halaman sekolah. Baik Pak, kelompok Beni sapu halaman sekolah. Dan guru pun membagi anak-anak itu per kelompok dan memberi tugas kepada kelompok tersebut. Subtema yang keempat yaitu bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Di sini ada teks yang dibacakan, yaitu orang-orang tinggal di tempat berbeda. Ada yang tinggal di kota, ada juga yang tinggal di desa. Semua orang menginginkan lingkungan bersih. Lingkungan bersih membuat tubuh sehat, lingkungan kotor membawa penyakit. Bekerja samalah menjaga lingkungan tetap bersih. Tuhan mencintai orang yang menjaga lingkungannya. Jadi dalam subtema 4 ini yaitu bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, yang mengedukasikan kepada anak murid bahwa pentingnya untuk menjaga
kebersihan lingkungan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uzawi Musyarab dengan NIM A1D1159 dari R004 semester 2. Ini saya mendapat bagian tema 7, yaitu tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Yang pertama ada benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Setelah mengenal perbedaan benda hidup dan tak hidup, siswa mengamati berbagai benda yang ada di sekitar. Jadi siswa diperbolehkan untuk mengamati benda yang ada di sekitarnya, di sekitar sekolah, di sekitar rumahnya, di sekitar lingkungannya. Kemudian mengelompokkan ke dalam benda hidup dan tak hidup. Di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama ada siswa mengamati berbagai gambar benda, lalu menggunting dan menempel pada tempat yang tersedia. Yang kedua, siswa mengidentifikasi keberadaan benda di kelas sesuai daftar yang diberikan. Yang ketiga, ada siswa melengkapi kalimat sesuai dengan materi yang sedang dipelajari. Misalnya papan tulis termasuk benda tak hidup karena tidak mendapat bergerak sendiri. Teman termasuk benda hidup karena dapat bergerak sendiri. Alasan yang diberikan siswa dapat beragam sesuai tingkat pemahaman siswa. Alasan dapat dibenarkan jika sesuai dengan dan logis. Selanjutnya yaitu siswa berlatih menulis aturan merawat hewan yang diketahui. Jadi siswa diperbolehkan untuk melatih hewan yang telah diketahuinya dan merawatnya sesuai dengan kebiasaan dan hobinya masing-masing. Siswa mengamati gambar lalu menuliskan aturan merawat hewan. Siswa berlatih menceritakan cara merawat hewan. Selanjutnya yaitu tanaman di sekitarku. Siswa mengamati gambar tentang cara merawat tanaman. Yang pertama, siswa berdiskusi tentang aturan merawat tanaman sesuai gambar. Yang kedua, siswa mewawancarai teman tentang merawat tanaman yang pernah dilakukan teman. Yang ketiga, ada wawancara dilakukan sesuai dengan tabel pertanyaan yang tersedia di buku. Yang keempat, siswa juga dapat mengembangkan sendiri pertanyaan yang ingin disampaikan. Yang terakhir ada bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Siswa bersama-sama membaca teks tentang benda-benda. Kemudian siswa mengamati berbagai gambar benda yang ada pada buku dan menggunting gambar-gambar yang sudah diberi tanda untuk digunting. Setelah digunting, siswa berlatih mengelompokkan gambar benda-benda berdasarkan persamaan. Gambar benda tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan warna, bentuk, dan ukurannya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Siti Munisa dengan NIM 121 akan melanjutkan tema ke-8 tentang peristiwa alam. Di sini dalam tema ini ada 4 subtema. Yang pertama peristiwa siang dan malam, yang kedua kemarau, ketiga penghujan, dan keempat bencana alam. Baiklah, dalam subtema peristiwa siang dan malam, di sini ada sebuah teks dan para siswa dan siswi SD diharapkan membaca teks tersebut terlebih dahulu. Teks itu berbunyi, peristiwa siang dan malam. Tuhan menciptakan siang dan malam. Saat siang matahari bersinar cerah, pohon-pohon melambai bertiup angin. Udara siang hari terasa panas. Saat malam hari terbenam, udara malam hari terasa lebih sejuk. Nah, di dalam subtema ini ada sebuah soal di mana anak didik diharapkan dapat menyebutkan peristiwa mana sih yang siang dan peristiwa mana yang malam dengan gambar yang telah ada di dalam buku tersebut. Baiklah, yang berikutnya subtema kemarau. Nah, di sini ada sebuah siswa yaitu si Udin yang bercerita tentang cara menghemat air di musim kemarau. Nah, jadi Udin ini menyampaikan di depan teman-temannya. Udin menunjukkan daftar aturan penggunaan air bersih. Daftar aturan di rumahnya antara lain. Yang pertama, matikan keran jika sudah selesai digunakan. Yang kedua, siramlah tanaman di waktu pagi dan sore hari. Yang ketiga, gunakan air bekas cucian baju untuk menyiram jalan yang berdebu. Dan yang keempat, saat menyabuni piring, matikan dahulu keran air jika akan membilas, baru keran dinyalakan kembali. Nah, jadi di dalam subtema kemarau ini
ada cerita tentang Udin yang menceritakan bagaimana sih aturan menghemat air di rumahnya. Jadi di sini siswa atau siswi diharapkan dapat memberanikan diri untuk menyampaikan aturan-aturan ini dengan maju ke depan kelas dan memberitahu pada temannya, ini loh yang ada di dalam buku ini, itu ceritanya seperti ini. Nah, dan dalam sini juga evaluasinya yaitu anak didik diharapkan dapat menuliskan aturan saat musim kemarau seperti yang telah diceritakan si Udin di dalam buku itu, dengan menceritakan aturan pada musim kemarau yang ada pada lingkungan mereka atau di rumah mereka. Baiklah, yang berikutnya ada penghujan. Jadi di sini ada sebuah teks mengenai tentang penghujan dengan judul musim hujan. Musim hujan datang, kita bisa menikmati sejuknya udara. Hampir setiap hari hujan turun, matahari bersembunyi di balik awan. Petani menyambut gembira datangnya musim hujan. Tanaman dan pohon dapat tumbuh subur, disirami oleh air hujan yang turun. Pakailah payung atau jas hujan agar kamu tidak kehujanan. Jaga kondisi tubuh dengan makanan bergizi agar kamu dapat beraktivitas dengan baik. Nah, jadi di dalam subtema ini ada sebuah tugas di mana di sini tugasnya itu Siti memiliki perlengkapan untuk musim hujan. Perlengkapan tersebut melindungi tubuhnya. Nah, jadi di sini ada suatu gambar dan suatu jawabannya di mana para siswa atau siswi ini, para peserta didik ini diharapkan dapat memasangkan dengan menarik garis antara gambar dan nama benda. Di sini ada gambar jas hujan, ada gambar selimut, ada gambar jaket, payung, dan sepatu boot. Oke, berikutnya dengan subtema bencana alam. Jadi dalam subtema bencana alam ini ada sebuah teks yang harap dibaca oleh siswa dan siswinya dengan judul bencana alam. Bencana alam di Desa Sukamaju. Angin topan melanda Desa Sukamaju. Angin topan bertiup kencang. Rumah-rumah roboh dan atapnya terbang terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi di balai desa. Banyak bantuan datang ke Desa Sukamaju. Ada yang mendirikan tenda dan membagikan selimut. Ada juga yang menyumbangkan makanan. Penduduk Desa Sukamaju mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih sudah mendapatkan selimut. Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan. Jadi di dalam teks ini ada sebuah tugas dengan beberapa pertanyaan mengenai tentang teks tersebut. Jadi ini mengasah kemampuan para peserta didik, di mana peserta didik harus memahami dalam kata per kata yang ada dalam teks tersebut dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.